Pertanyaan tentang bab sholat. Orang yang sudah tidak sholat selama 5 tahun misalnya, dia tidak sholat karena sakit di bagian pinggangnya, padahal dia masih berakal. Pertanyaannya, untuk menambal sholat tersebut, apakah bisa menggunakan fidyah? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam penjelasan para ulama bahwa orang itu tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu walaupun dalam kondisi sakit, karena sholat adalah ibadah yang bisa dilakukan dengan kondisi seadanya dan semampunya ketika dia sakit. Nggak bisa berdiri, maka sholatnya duduk. Nggak bisa duduk, sholatnya berbaring ke kanan. Nggak bisa berbaring ke kanan, sholatnya sambil terlentang. Lalu sujud rukunya dengan gerakan kepala saja. Nggak bisa dengan gerakan kepala, sholat dengan gerakan mata. Stroke sudah nggak bisa apa-apa, tapi masih sadar, masih ngomong enak, masih paham, ngobrol-ngobrol, tahu dolar kursnya berapa, gitu. Ya itu panganan-panganan diapal rasane, oh masih sehat, wajib sholat. Tapi udah kaku badan, kepala nggak bisa gerak juga dengan gerakan mata. Nah, sholatnya dengan gerakan mata masih gak iso, ya, gerakan mata gak iso, itu gerakan hati, membayangkan sholat dalam hati, takbir, fatihah di hati semua. Ya, ini saking ringannya agama. Jadi agama itu gampang. Orang yang merasa sulit karena nggak paham agama, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebani hambanya di atas kemampuannya. Tadi ada orang katanya sakit pinggangnya, akhirnya dia nggak sholat sampai 5 tahun. Dono po, kok sampai 5 tahun? Saya ini kon kodok kan repot. Itu ngelakoni kodok gak iso, bayar pun mahal. Bayar pun mahal. Andai kata boleh loh. Wong ini masih sehat kok, masih hidup kok. Itu 5 tahun nih. Wih, ngodok ya abot meneng. Ya, sebenarnya kalau dia nggak bisa berdiri karena sakit pinggang, sholat duduk. Nah, nggak bisa sholat duduk. Banyak di Mekah Madinah kita lagi umroh apa, iso mlaku lho wong. Weng. Pas linggih, sholat tuh linggih, ngene. Ya toh, bagi duwe madzhab beliau sembarake sebetulnya wae gelem sholat kowe lah. Ya toh, kadang-kadang itu kalau guru kita dulu nek sholat wajib diusahake ngadeg. Nah, kecuali kamu sakit bener ya duduk. Ya, tapi kalau kita sholat sunnah boleh duduk, walaupun kita mampu berdiri. Kita sholat sunnah karena sudah umur atau ada kondisi tertentu, kita sholat sunnah duduk boleh, di kursi lipat itu boleh, nggak ada masalah. Ya, ada keringanan. Intinya kalau ada orang yang dengan ilmu dia beramal dan dia dekat sama pengajian, dekat sama ulama, insya Allah dapat solusi. Pak Yai kulo niki dengkeken lho Pak Yai. Kulo nek sholat niku larane luar biasa. Mohon jangan pinarak mawon salate. Kulo niku nek pinarak nggih lara, ya berbaring. Wah, sebetulnya saged ya mlumah. Ya to, mlumah ya angel, ya to. Bos mlumah niku lara. Lah sampeyan nek turu piye? Nggih anu miring kiwa. Ya turun anu salate miring kiwa. Ora apa-apa, semampunya. Ya, itu yang diajarkan dalam agama begitu. Wah, ada di rumah sakit orang sholat, itu kan rumah sakitnya dia tempat tidurnya sudah paten, nggak bisa digeser-geser. Ternyata menghadapnya itu ke timur. Ya kan sholat harus menghadap kiblat, ya dia digeser-geser repot. Kata para ulama, boleh ikut pendapat ulama Imam Abu Hanifah, kondisi sakit orang kiblatnya kemana saja boleh. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Orang yang sakit apalagi di tempat tidur yang sudah kadung menghadap enggak ke kiblat, kalau digeser-geser sulit atau memberatkan, ya sudah dia sholat semampunya sambil duduk menghadap kemanapun. Allah itu selalu melihat hambanya, membersamai hambanya. Itu, oh tapi ini najis, ada kena ini. Itu kalau diganti tiap kali sholat ya repot. Gantinya hanya pagi sore.
Enggak apa-apa ikut Imam Malik. Imam Malik mengatakan orang yang kondisi sakit semacam itu bisa ikut Imam Malik. Menurut beliau orang yang sholat enggak wajib dia pakai pakaian suci, walaupun pakaiannya ada mungkin pipisnya atau kena apa najis, tetap sah sholatnya menurut Imam Malik. Kita ikutin mazhab beliau untuk kemudahan bagi orang yang sedang sakit. Nah, maka dengan ilmu orang itu dapat kemudahan, ya. Dengan kemudahan itu maka dia semangat beramal walaupun semampunya, ya. Ini tadi kasusnya tadi begitu. Tapi wis kadung wis 5 tahun orang sholat goro-goro sakit dengkean, ya wajib qadha. Wajib qadha itu, ya, nggak bisa dibiar fidyah itu. Wajib qadha. Ya qadhanya ya semampunya. Ya, kalau dia habis zuhur lagi, habis sholat asar lagi, habis maghrib lagi. Insya Allah dengan niat, ya Allah kalau kepingin ngondok sedaya utang kula sholat 5 tahun ini, tapi kalau bener sakit langsung, kula nggih pokoke bar maghrib melih, bareng asar melih, insya Allah ringan. Dan Allah tahu niat dia. Kalau dia jujur, Allah akan memberkahi umurnya sampai terkodok sholatnya semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau dibayar fidyah, belum ada pendapat ulama yang membolehkan, ya. Dari mazhab Syafi'i, ya, harus diqadha. Ya, salah satu amal para ulama mengqadha salat 5 waktu di Jumat terakhir bulan Ramadan. Nanti ketemu hari Jumat toh? Jumat akan datang, Jumat terakhir kan? Ba'dal Jum'ah, anak-anak, ya, yang merasa punya lobang sholat, ada sholatnya yang pernah lobang, ada sholatnya pernah ketinggalan, ikut kegiatan qadha sholat, gitu, zuhur, kemudian nanti doa sebentar, qadha asar, mau doa sebentar, qadha maghrib, doa sebentar, qadha isya, doa sebentar, dan qadha subuh. 5 sholat diqadha di waktu hari Jumat terakhir bulan Ramadan. Dan itu amalnya para ulama, ya, yang sudah mencapai tingkatan mustahid. Mereka mengamalkan hal demikian. Bukan kok berarti orang yang menjalankan sholat qadha Jumat terakhir Ramadan bukan berarti semua dosanya terhapusi dan semua sholat utangnya sudah nggak akan dibayar lagi. Ya enggak begitu. Itu yang salah. Akhirnya orang yang di luar madhab ini dia salah menghukumi, gitu. Karena mendengar tadi tuh janji-janji yang kebablasan. Ya dia mengqadha sholat yang terhapus, ya sholat yang belum dilaksanakan tadi. Mesti qadha siji ya terhapus 1, diqadha 2 ya terhapus 2, gitu loh. Ya lah utangnya 5 tahun ya diqadha semua. Ya kalau nggak bisa langsung ya satu-satu sampai nanti lunas semua. Ya itu yang perlu dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya tentang bab sholat. Jika di dalam satu rumah hanya ditinggali suami dan istri saja, suaminya sakit, kemudian amputasi kaki, Allahu Akbar, sehingga menggunakan kursi roda. Ketika sholat fardu, apakah sah jika sang suami menjadi imam istrinya dalam keadaan tersebut? Atau baiknya bagaimana? Seorang laki-laki apabila sholat berjamaah maka dia lebih berhak menjadi imam apabila dia berjamaah hanya berdua dengan istrinya, karena sunnah Nabi SAW menjelaskan bahwa yang menjadi imam itu adalah laki-lakinya, walaupun dalam kondisi kurang sehat, istrinya sehat bugar, suaminya demam, sholat jamaah, yang imam suaminya. Ya, oh suaminya nggak bisa berdiri, sholatnya duduk, istrinya sehat, bugar, sholat berdiri, masing-masing mengikuti kondisi badannya. Tapi yang menjadi imam tetap wajib sang laki-laki, sang suami. Ya, oh suaminya hanya bisa sholatnya sambil berbaring, istrinya bisa duduk atau bisa berdiri, tetap imamnya laki-laki bukan istrinya. Ini perlu dipahami supaya menjadi penjelasan. Ada muncul belakangan ini fatwa yang sangat aneh dan keluar dari madhab, 4 madhab, bahwa kalau istri sehat suami sakit yang imami istrinya. Nah ini
ada pendapat yang nyeleneh, ya. Kita hindari pendapat-pendapat yang semacam itu, jangan kita sembrono. Nanti kalau kita ternyata ketemu Allah, ibadah kita nggak benar, kita yang repot. Ya, sholat ya semampunya, sang suami imam, istrinya makmum, itu yang terbaik. Ya, beda lagi kalau kasusnya sang suami baca Fatihahnya salah, istrinya fasihah, sing lanang, itu kurang genah, gitu. Fatihahnya salah kabeh. Soalnya sing wedok mondok, sing lanang dhisik lulusan terminal, gitu. Ngaji Fatihah gak iso. Itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah ngalamin, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Itu Fatihahnya salah banyak itu. Kalau sudah kondisi begitu, maka si suami tidak boleh jadi imam. Duh, kok bisa? Iya, karena engkau tidak memenuhi syarat imam. Syaratnya imam, dia harus fasih bacaannya Fatihah sehingga tidak salah yang parah. Lagi hadati kaf yo parah gitu. Alhamdulillah, alkamdu, wah. Kita ada merubah arti alhamdu segala puji, alkamdu kematian. Itu kematian untuk Allah. Ndas ngono. Itu kematian untuk Allah. Itu alhamdu segala puji milik Allah. Enggak boleh dibaca alkamdu. Haram, dosa, merubah makna, membatalkan salat. Kita membatalkan salat. Nah, jadi begitu harus dipahami secara benar ya. Nah, kalau sudah begitu gimana suaminya Fatihahnya salah, istrinya bagus Fatihahnya, berarti imamnya si perempuan? No. Sing lanang kon ngaji nang masjid, kon makmum nang masjid, kon cedak kiai, kon ngaji Fatihah sik. Istri sholat di rumah cari jamaah dari tetangganya atau ponakannya. Andai kata nggak bisa, ke masjid bareng, ya golek jamaah nang masjid, istrinya makmum dengan imam masjid, suaminya makmum dengan imam masjid. Itu insya Allah yang paling gampang dan paling bijak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masih tentang bab sholat. Jika ada seorang pingsan seharian dan baru sadar itu setelah pingsan pada 1 hari full, terus kemudian baru sadar setelah isya, apakah sholat sebelumnya wajib diqodho? Di dalam fatwa para ulama bahwa orang yang pingsan itu dia apabila dia ughmiya alaihi, ya, pingsan, kemudian dia sadar, dia wajib mengqadha salatnya. Ya, wajib mengqadha salatnya kalau dia sadarnya itu masih dalam waktu sadarnya masih di dalam, belum melewati satu sholat dalam kondisi yang full. Umpamanya dia ini pingsan jam 12, jam berapa? Jam setengah 1, jam 12 ya, jam 12 sudah masuk waktu zuhur belum? Udah masuk waktu zuhur kan? Dia bangunnya, sadarnya waktu asar, dan dia udah ketemu kewajiban zuhur. Ketika dia nanti sadar di waktu asar, dia wajib mengqadha apa? Sholat zuhur, karena dia sudah ketemu waktu zuhur. Ada orang pingsan waktu asar, bangunnya waktu sholat isya, ya, dia terlewatkan apa? Terlewatkan asar belum sholat, maghrib dia betul-betul nggak sadar awal akhir, isya dia bangun, dia wajib mengqadha sholat asar. Kemudian dia bangunnya di waktu isya, sholat isya adaan. Nah, maghribnya gimana? Dia kan nggak sadar. Ya, muktamadnya mazhab kalau dia hanya sekedar pingsan itu wajib mengqadha. Ya, kecuali kalau yang gila muqatta'ah. Ada orang gila yang putus-putus, kadang edan, kadang waras. Ya toh, telung dino edan, mari edane warasne. Nah, ini kalau yang mumet. Oh, umat-umat ya. Kumat-kumat ya, gila itu juga ada model gitu, mohon maaf ya, ada yang mudah-mudahan Allah berikan sehat semua saudara kita, keluarga kita ya. Jadi ada orang gila itu mohon maaf periodik, telung dino edan kok waras nih, itu ini bener edan bener, gila bener, dia kayak orang nggak sadar,
seperti melepas baju apa, seperti betul-betul gila, tapi nanti seminggu sehat, nalar gitu. Nanti dia sakit gila lagi. Caranya bagaimana menandai dia gila nggak gila? Nah, orang yang gila yang sudah nggak wajib sholat itu adalah kalau diajak ngomong udah nggak nyambung, la yafhamul khitab wala yu'til jawab, la yafhamul khitab wala yu'til jawab. Dia nggak paham omongan orang, nggak ngeh, jawabnya juga ngelantur. Pak, engko ana acara nang omahe ibu rawuh ya. Lho iki aku ki kok Solo ki aku ketemu karo buta cakil. Lho, ngomong apa gitu jelas. Ya, jadi kalau dijak ngomong udah nggak nyambung, nggak paham, itu berarti dia akalnya nggak sehat. Maka dia udah nggak wajib sholat. Nah, selama dia masih bisa ngomong dengan baik, terarah, paham omongan kita, wajib sholat. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk, ya berbaring dan seterusnya. Nah, kalau tadi sekedar pingsan, dia wajib mengqadha sholat yang terlewatkan. Tapi kalau gila yang total, maka dia kalau gila yang berketerusan jelas nggak wajib qadha. Tapi kalau gila yang periodik, di situ tentunya ada khilaf, ya. Tapi seingatnya Abah, gila yang muqatta'ah itu kelihatannya nggak wajib qadha, kelihatannya. Nanti Abah cek lagi, ya. Yang gila muqatta'ah. Intukum mawjud ada syarah min Abdul Karim Amas. Hah? Nanti dirujuk lagi. Nah. Baik. Dua pertanyaan ya. Kita jawab singkat. Dari yang menyaksikan di YouTube. Kalau suami baru saja mu'allaf, bagaimana jika saat sholat jamaah suami tetap menjadi imam, tetapi yang baca semua bacaan sholatnya tetap istri? Apakah sah sholatnya? Ajib. Gak bahaya tak? Ya, ini saking semangatnya ya, masya Allah ya. Jadi ketika sholat jamaah suami istri dan suaminya masih mu'alaf, cara terbaik suami istri pergi ke masjid bareng-bareng, kan lebih indah ya tak? Suami istri bareng ke masjid, ya, penuh kasih sayang, mereka jalan bareng ke masjid, sholat jamaah di masjid lebih afdol. Diusahakan sambil suaminya dalam waktu seminggu belajar Fatihah, karena dalam sholat itu yang paling pokok itu Fatihah saja. Kalau Fatihah sudah bagus, surat-surat itu nomor 2. Yang menjadi syarat keabsahan sholat adalah bacaan Fatihah yang bagus. Jangan sampai salah yang membatalkan sholat. Ini yang penting untuk dipelajari. Nah, kalau andai kata suaminya mu'allaf, dia belum bisa baca Fatihah, kemudian dipraktekkan secara tadi, yang imam suaminya, tapi sing maca sing wedok. Wah, iki aku durung untuk ngilmune iki. Ya, durung ketemu kitabnya aku. Durung tahu maca. Jadi ya gak iso jawab. Tapi secara zahir ya itu tidaklah suatu hal yang lazim. Karena yang wajib membaca Fatihah adalah imam sholat di dalam seluruh madhab. Imam harus membaca Fatihah dalam madhab seluruh madhab, ya toh? Tapi kalau Imam Abu Hanifah tidak wajib Fatihah, yang penting ayat Quran. Imam Abu Hanifah. Kalau 3 madhab wajib baca Fatihah. Ya, karena itu suaminya diberi kesempatan untuk belajar Fatihah seminggu. Sebelum dia bisa baca Fatihah, dia berdua ke masjid, jamaah di masjid, makmum di masjid. Andai kata nggak bisa ke masjid juga, ya sudah sholat sendirian di rumah masing-masing. Suaminya belajar Fatihah dulu, setelah bisa baca Fatihah, nanti dia mengimami istrinya. Atau kalau istrinya pintar baca Fatihah, bojone ngaji nang bojone, walah nggak genah. Ya tak? Istri mengajari suaminya untuk membaca Al-Fatihah dengan baik. Dan tidak ada satu halangan. Kalau orang berjodohan itu kadang-kadang istrinya lebih alim, suaminya kurang ilmu, ngaji kepada istrinya, nggak halangan. Atau suaminya yang banyak ilmu, istrinya ilmunya masih pas-pasan, ngaji kepada suaminya. Jadi nggak ada halangan.
Itu yang namanya ilmu itu sifatnya absolut dan dia sifatnya mutlak. Ya, enggak harus suami lebih alim, banyak istri lebih alim daripada suami. Ya, dan juga enggak lazim kadang-kadang enggak harus orang suami itu lebih alim, kadang-kadang istri lebih alim. Enggak harus suami itu lebih hebat ilmu, kadang-kadang istri lebih hebat. Maka dalam masalah ilmu ini siapa yang lebih bisa kita ambil ilmunya. Dan orang yang merasa punya lebih ilmu jangan segan-segan mengajarkan ilmunya walaupun kepada istrinya atau suaminya sendiri. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang terakhir, jika ada seseorang dalam keadaan koma di rumah sakit, sudah 3 minggu lamanya belum sadar karena kecelakaan, apakah nantinya ketika sadar dia harus mengganti semua sholatnya itu? Hampir sama dengan yang pertama tadi. Ya, dia tidak sadar karena sakit yang sudah parah, koma tadi ya. Tapi ini sudah masuk dalam kategori zawalul akal, ya, yang sudah parah karena dia sudah koma, ya. Itu yang di dalam mazhab fikih mendapatkan keringanan, ya. Sebagian ulama memberikan keringanan, mereka tidak wajib qadha salat karena sudah dalam kondisi koma. Ternyata setelah 3 minggu dia berangsur sehat, maka kita katakan engkau mendapat keringanan, tidak wajib qadha selama engkau koma tadi inda ba'dil ulama, ya. Tapi menurut hakikat tapi kita baca kita Busul Karim masih itu kan ini katakan wa wujubuha ala muta'addin binahwi jununihi wujubu in'iqadi sabab li wujubil qadha. Jadi kalau ada orang yang dia mau koma, ya, koma sampai katakanlah seminggu 2 minggu, ya, maka dia zahirnya itu komanya tidak disengaja, maka dia tidak wajib qadha karena dia zawal akalnya itu bila ta'addin, tanpa sengaja. Tapi kalau dia itu hilang akalnya dengan kesengajaan, ya, seperti dia mohon maaf minum khamr atau kemudian dia terus akhirnya gila berketerusan sampai berapa hari, wajib qadha. Begitu juga tadi yang pingsan tadi, ya, melewati waktu sholat dia pingsan tanpa ada kesengajaan, ya, la yajib alaihi shalah, la yajib alaihi qadha. Min suruti akilin, ya, harus berakal, ya, la mughma alaihi illa sakran al muta'addi bi sukrih, kecuali orang yang dia hilang akal karena mabuk yang disengaja. Wa idza balagha sabiyyu aw afaqa al majnun aw al mughma alaihi aw aslama al kafir aw tahurat al haid qabla khuruj waqt wajib al qadha bi sharti baqi salama min al ma'ani bi qadri ma yasau tahara was salah. Ini kalau dia tadi, kalau dia sadar dari pingsannya, ya, sadar dari pingsannya sebelum keluarnya waktu, dia wajib mengqadha salat itu, melaksanakan salat itu atau mengqadhanya. Tapi kalau sudah kelewat, tadi melewati maghrib tadi, dia pingsan waktu asar, kemudian dia berlama pingsannya sampai waktu isya, maghrib dia nggak ketemu, khalas, dia nggak sengaja juga pingsannya. La yajib alaihi qadha, enggak wajib dia qadha. Jelas ya? Jelas enggak? Kalau dia pingsan melewati suatu waktu sholat, ya, pingsan asar, bangunnya isya, maghribnya enggak ketemu sama sekali, dia kondisi enggak sadar, dan enggak sadarnya bukan karena sengaja, maka dia enggak wajib qadha. Tapi kalau enggak sadarnya karena kesengajaan, contohnya apa? Minum khamr, mabuknya sampai sepanjang siang, naudzubillah, kelewatan zuhur, asar, dia nggak sadar, khamr atau narkotika, naudzubillah. Dia ketika sadar maghrib, dia wajib qadha zuhur, wajib qadha asar, karena dia nggak sadarnya sengaja. Termasuk dalam konteks itu kalau bius, ada orang dioperasi yang mungkin sangat parah, dia dioperasi total. Dari mulai jam 5 sore dia di bius total, nggak sadar sampai waktu isya, ngelewatin maghrib, dia kan nggak sadar. Apakah wajib qadha? Wajib qadha karena bita'addin,
dia tidak sadar karena dengan proses yang disengaja. Ya, nah itu lebih jelas penjelasannya, keterangannya wallahu alam bissawab.